Teman-teman sekalian, yang menciptakan kita ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memang memerintahkan dan menciptakan kita ini dengan semua fasilitas ini dengan satu tujuan, tidak ada tujuan lain. Kekal dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan, kata Allah, dalam makna lain tidak ada tujuan lain aku menciptakan semua jin dan semua manusia, dari turunan manapun mereka, dari suku manapun, dari negeri manapun, bagaimanapun warna kulit mereka, paras wajah mereka, postur tubuh mereka, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini jadikan teman-teman sebagai pondasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melalui waktu kita di dunia yang sangat terbatas sampai ajal datang nanti. Pastikan tujuan kita ada di sini untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Gak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, Ustaz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Berarti kalau bertemu antara sholat dengan urusan dunia yang merupakan bukan tujuan utama kita, maka kita tinggalkan tujuan. Kita tinggalkan yang bukan tujuan dan kita pergi kepada tujuan kita. Makan, minum, bekerja, ngobrol sama teman-teman, tamasya, itu pernak-pernik. Bukan itu tujuan utama. Jadi jangan karena meeting tertunda sholatnya. Jangan karena misalnya ngobrol sama teman tertunda sholatnya. Jangan hanya karena makan tertunda sholatnya. Misal pernak-perniknya didahulukan daripada tujuan utama, itu keliru. Itu keliru. Ya. Makanya pada saat saya disampaikan judul yang diminta adalah rahasia dan hikmah daripada ibadah kita dalam keseharian sebenarnya apa? Nah, ini pondasinya. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk jihad, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, mencari nafkah halal, begitu, menikah, itu semua tujuannya. Jadi jangan keluar dari tujuan. Kita satukan persepsi dulu di awal bahasan kita. Karena yang sedang kita bahas adalah rahasia dan hikmah dari ibadah kita keseharian. Kenapa Anda harus sholat? Kenapa harus berzikir? Kenapa harus baca Quran? Kenapa harus cari pendapatan halal? Kenapa harus menikah? Kenapa harus berzikir? Kenapa harus baca Quran? Kenapa jenguk orang sakit? Kenapa ziarah kubur? Itu semua karena memang ini tujuan kita. Jadi kalau kita faham ini teman-teman sekalian, maka kita akan ada satu judul jelas di depan mata kita bahwasanya ini adalah tujuan saya hidup. Dan orang yang tahu tujuan dia mengerjakan satu perbuatan, itu akan jelas sekali hasil daripada pekerjaannya. Tujuan saya kerja di kantor ini adalah untuk ini misalnya. Maka tujuannya jelas, pasti akan bagus maksimal hasilnya. Oh, saya mau cari pendapatan buat keluarga saya. Dia akan dapatkan. Dan dia akan berusaha menjaga kualitas kerjanya karena ada tujuannya membiayai keluarganya. Artinya kalau lepas dari pekerjaan, keluarganya terbengkalai, kan gitu. Tujuan itu akan mengarahkan kita kepada hasil yang maksimal. Nah seperti itu. Tujuan kita ada di sini memang untuk ibadah, bukan yang lainnya. Oleh karena itu dari judul ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, yang berarti juga sebenarnya sedang disampaikan kepada kita. Ya. Bagaimana Nabi SAW melatih mereka dan membiasakan mereka agar mereka sibuk dengan ibadah keseharian mereka. Bahkan selain yang wajib, kita tidak bahas lagi yang wajib karena itu bukan pilihan, itu kewajiban. Kayak sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, itu bukan pilihan. Ibadah-ibadah sunnah saja yang masih pilihan. Karena sunnah kayak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, jenguk orang sakit, bersedekah, ini semua adalah opsi kan, dia sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu saja tetap mereka jadikan sebagai target ibadah mereka. Karena yang membedakan nanti derajat kita di surga adalah banyaknya secara selain kualitas, kuantitas ibadah itu. Akan beda derajatnya orang yang biasa puasa Senin Kamis dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Mungkin sama-sama sholat 5 waktu. Akan beda derajatnya nanti di surga antara orang yang sholat wajib saja sama sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Akan beda pahalanya dan derajatnya di surga nanti orang yang sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib qobliyah ba'diyah
dengan ada misalnya si A sholat begitu, tapi dia tidak sholat duha, tidak sholat tahajud. Yang si B sholat semuanya, akan beda derajatnya. Mungkin si A tidak zikir pagi petang, tapi si B zikir pagi petang. Mungkin si A tidak puasa Senin Kamis, si B puasa Senin Kamis. Mungkin si A silaturahim keluarga, sempat bakti sama orang tuanya dalam keseharian. Si B mungkin tidak sempat, maka ini sudah cukup untuk membedakan derajat di surga nanti, kan gitu. Tetapi amalan-amalan sunnah tetap saja harus kita kerjakan, karena memang itu juga salah satu tujuan kita diciptakan. Dan orang yang sibukkan dirinya dengan amal sunnah, dipastikan amal wajibnya akan terjaga. Antum kalau sibuk menjaga keutamaan sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu, maka sholat wajibnya pasti aman. Tidak mungkin kan, tidak masuk akal orang kalau jaga sholat sunnah dia tidak jaga wajibnya, kan gitu. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid segala, nanti puasa Ramadan jadi ringan. Orang kalau biasa umroh, haji jadi ringan. Orang kalau biasa zakat, sedekahnya jadi ringan, kan begitu. Berarti menjaga amalan-amalan sunnah ini penting sekali. Coba perhatikan bagaimana para sahabat teman-teman sekalian, mereka sibuk bertanya sama Nabi tentang masalah ini. Karena dia tahu tujuan dia diciptakan, dan kalau dia meninggal di akhirat sana cuma ada dua opsi pilihan, surga atau neraka. Tempat kenikmatan abadi atau siksaan abadi, kan gitu. Kita nggak bisa pilih di akhirat nanti. Nggak, saya nggak mau neraka ya Allah, saya mau surga, nggak bisa. Penentuannya sekarang di sini. Apa yang teman-teman kerjakan sini dari bentuk ketaatan kita, ibadah keseharian yang kita kerjakan, itu nanti akan menentukan perjalanan kita di akhirat. Nah, orang kalau sudah meninggal sulit, kecuali memang ada beberapa kecil sekali sumber untuk menambah pahala, seperti doa orang lain mendoakan kita, atau ada kita tinggalkan sedekah jariah, bangunan, tanah, wakaf, tulisan buku misalnya, mungkin itu ya. Tapi itu kecil kemungkinan, tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi amal kita adalah yang kita kerjakan di masa kita hidup. Oleh karena itu teman-teman jangan disia-siakan.